Alas Roban, transformasi dari hutan belantara menjadi jalan raya. Alas Roban, hutan yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kini berfungsi sebagai penghubung antara Batang dan Semarang. Nama, Alas Roban, memiliki makna yang mendalam dan terkait erat dengan sejarah serta budaya setempat. Alas, dalam bahasa Jawa berarti hutan, sementara roban berasal dari kata rob yang berarti air naik. Nama ini diberikan oleh masyarakat pesisiran yang merujuk pada Kampung Roban di Kecamatan Subah, wilayah pesisir Laut Jawa. Kampung Roban dikenal dengan suasana mistisnya. Versi lain menyebutkan bahwa nama Roban berasal dari kata robek. Ini dikaitkan dengan legenda pembukaan jalan ini oleh tentara Belanda pada era kolonial, di mana tentara Belanda memaksa pekerja lokal untuk membelah bukit dan hutan dengan peralatan sederhana. Dalam catatan sejarah, Alas Roban memiliki peran penting pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram Islam di tahun 60-an. Sultan Agung membangun pos logistik di beberapa wilayah Jawa untuk mendukung ketersediaan logistik dalam penyerangan terhadap VOC di Batavia. Alas Roban menjadi salah satu lokasi pos logistik Sultan Agung. Ki Bahurekso ditugaskan untuk membuka lahan di Alas Roban. Saat proses pembukaan, Ki Bahurekso menghadapi kendala berupa kayu besar yang melintang di sungai. Ki Bahurekso kemudian melakukan ritual pada malam Jumat Kliwon untuk mengangkat kayu tersebut. Ritual ini disebut ngembat watang, yang kemudian menjadi asal-usul nama Batang untuk daerah tersebut. Jadi, nama Alas Roban tidak hanya mencerminkan karakteristik fisik daerah tersebut sebagai hutan, tetapi juga mencerminkan sejarah dan budaya lokal yang kaya. Hutan ini memiliki keunikan tersendiri. Dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun dan hewan-hewan liar, Alas Roban menjadi saksi bisu perkembangan zaman. Dari hutan belantara yang sunyi, kini ia menjadi jalan raya yang ramai dilalui oleh kendaraan. Pembangunan Jalan Alas Roban, kisah tragis di balik kemajuan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, pembangunan Jalan Alas Roban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat kisah tragis yang melibatkan banyak rakyat pribumi. Gubernur Daendels memerintahkan pembangunan jalan ini dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur. Jalan ini diharapkan dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pergerakan barang dan orang. Namun, metode yang digunakan untuk membangun jalan ini menimbulkan banyak kontroversi. Rakyat pribumi dipaksa untuk bekerja dalam sistem kerja rodi, sebuah sistem kerja paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam sistem ini, rakyat pribumi diharuskan bekerja tanpa upah untuk proyek-proyek pemerintah, termasuk pembangunan jalan. Kondisi kerja dalam sistem rodi sangat berat dan tidak manusiawi. Para pekerja harus bekerja dalam kondisi yang sangat sulit, seringkali tanpa makanan dan perawatan medis yang cukup. Akibatnya, banyak pekerja yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, atau penyakit. Korban jiwa akibat pembangunan jalan ini sangat banyak. Mayat-mayat pekerja yang meninggal seringkali dibuang di kawasan hutan sekitar jalan yang sedang dibangun. Kawasan hutan ini kemudian dikenal sebagai Alas Roban, yang dalam bahasa Jawa berarti hutan mayat. Sejak itu, Alas Roban menjadi terkenal sebagai tempat yang angker. Banyak cerita dan legenda yang berkembang di masyarakat tentang penampakan hantu dan makhluk halus di kawasan ini. Meski demikian, jalan ini tetap menjadi jalur penting yang menghubungkan Batang dan Semarang. Pembangunan Jalan Alas Roban adalah contoh bagaimana kemajuan seringkali dibayar dengan pengorbanan. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap usaha pembangunan. Legenda dan mitos yang terkait dengan Alas Roban. Legenda Raden Baureksa. Menurut legenda yang beredar di Kabupaten Batang, Raden Baureksa, pemimpin pertama atau bupati di Kabupaten Kendal, diperintahkan oleh Sultan Agung untuk membuka daerah baru yang akan difungsikan sebagai lumbung padi atau lahan pertanian. Raden Baureksa kemudian mendatangi Alas Roban,
hutan yang sangat luas pada masa itu. Ia melakukan pekerjaan berat yaitu merambah hutan atau membabat alas, yang merupakan tantangan besar karena alas roban dihuni oleh bangsa jin, siluman, dan lelembut. Warung gaib, di tengah hutan belantara alas roban, terdapat sebuah kisah yang telah lama beredar di kalangan masyarakat setempat. Kisah ini berkaitan dengan sebuah warung yang disebut-sebut sebagai warung gaib. Suatu hari, seorang sopir yang sedang melintasi jalan alas roban mengalami ban motor yang kempes dan terpaksa menghentikan motornya di pinggir jalan. Dalam keadaan lelah dan haus, ia melihat sebuah warung kecil di tepi jalan. Ia kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak di warung tersebut sebelum melanjutkan perjalanan. Setelah merasa cukup beristirahat, ia kemudian membayar pesanannya dan melanjutkan perjalanan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ketika ia melihat ke belakang, warung tersebut tiba-tiba menghilang. Ia mencoba mencari-cari lagi, namun warung tersebut seolah-olah lenyap di telan bumi. Kisah ini kemudian menjadi perbincangan di kalangan masyarakat setempat dan menjadi salah satu kisah misteri yang melekat pada alas roban. Meski hanya sebuah cerita, kisah tentang warung gaib ini tetap menjadi bagian dari folklore lokal dan menambah nuansa mistis alas roban. Jalan alas roban dibangun dengan darah. Menurut cerita rakyat, jalan alas roban dibangun oleh para pekerja lokal yang dipaksa bekerja oleh tentara Belanda. Banyak pekerja yang mati karena kelelahan dan penyakit, dan mayat-mayat mereka biasanya dibuang di tepi-tepi jalan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa alas roban dianggap sebagai tempat yang angker. Penampakan sundel bolong. Ada cerita tentang dua pemburu yang tidak sengaja melihat gadis cantik di tengah hutan alas roban. Ternyata, gadis tersebut adalah sosok sundel bolong yang dipaku kepalanya. Semua cerita dan legenda ini menambah nuansa misterius dan sejarah yang kaya dari alas roban. Alas roban di masa kini. Kondisi jalan di alas roban memiliki topografi menanjak dan berkelok. Tentu saja, kondisi ini menjadikan suasana saat melintasi daerah ini semakin mencekam. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana seram semakin melekat dengan tempat ini. Saat ini, alas roban memiliki 3 jalur yang bisa dilewati, yakni Jalan Poncowati atau Jalan Sentul Alas Roban, Jalur Lama, Jalur Lingkar Selatan, dan Jalur Utara, Jalur Pantura. Jalur Lama biasanya banyak dilewati truk gandeng dan bus. Jalur selatan juga dilewati truk besar, sedangkan jalur utara kendaraan pribadi dan roda 2. Meski terkenal angker, alas roban tetap menjadi jalur penting yang menghubungkan beberapa wilayah di Jawa Tengah. Keindahan alamnya yang asri dengan pohon-pohon tinggi di kanan kiri jalan, memberikan nuansa tersendiri bagi siapa saja yang melintasinya. Demikianlah kisah ini diceritakan dari berbagai sumber. Segala kebenaran detail kisahnya kita kembalikan kepada Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.